Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan video ini menjadi video yang bermanfaat. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu training yang berjudul 43 ide untuk dijalankan sebagai bisnis sampingan. Ini merupakan salah satu training yang disampaikan di LinkedIn Learning ya. Jadi saya di sini sampaikan kesimpulannya aja. Durasi trainingnya kurang lebih 1,5 jam. Oke, ini dia salah satu yang pertama namanya wholesale real estate. Jadi ada sebuah skema bisnis. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita menjual real estate. Jadi kita gampangnya bisa nyari rumah-rumah yang akan dijual, lalu kita coba jualnya di beberapa situs-situs online gitu ya. Terus kita bisa juga ngambil sertifikasi sebagai sales, misalnya lewat realestateskills.com. Di sana bisa juga bagaimana kita belajar tentang skill-skill menjual real estate ini, ataupun juga kita bisa menjadi seorang sales consultant gitu ya. Nah, itu ide yang pertama. Ide yang kedua, menjadi konsultan. Jadi konsultan itu kan dibayar berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki ya. Terus misalnya teman-teman semuanya bisa mengidentify superpowernya teman-teman di mana, lalu bisa membuat skema pembayarannya seperti apa, membuat pamflet dan menjualnya di ke beberapa perusahaan gitu ya, mengenal beberapa konsultan, berdiskusi dengan mereka, lalu dengan networking skill kita bisa mengajukan jasa konsultan kita ke beberapa perusahaan. Yang ketiga, buat teman-teman karyawan yang pengen punya side business adalah dengan namanya buy and flip domain name. Jadi ini caranya adalah dengan membeli sebuah domain, misalnya lewat godaddy.com gitu atau afternic.com, lalu selanjutnya domain name ini dijual gitu ya setelah bertumbuh gitu. Nah, yang keempat namanya eBay arbitrage. Ini seingat saya ya, kita kurang lebih menjual barang-barang di eBay atau di OLX gitu ya. Kita kumpulkan barang-barang yang kira-kira bisa dijual, terus jual di sana. Yang kelima, idenya namanya real estate license atau referral deals. Maksudnya kita coba menjadi seorang agen yang berlisensi dari real estate, lalu kita cari broker-broker gitu, menjadi broker yang skala kecil, dan kita kumpulkan rumah-rumah dan mereferkan ke mereka untuk dijual gitu. Untuk rumah-rumah kurang lebih sama seperti yang tadi wholesale real estate ya, tapi kalau ini kita menjadi agen yang berlisensi. Kalau tadi kan ngumpulin beberapa rumah, kalau ini maksudnya kita kayak mempersilahkan kepada para agen untuk menjual real estate yang kita punya gitu. Yang keenam ini namanya turn job to consulting arrangement. Jadi misalnya teman-teman punya posisi yang sekarang, coba cek apakah posisi itu bisa dijadikan consulting. Lalu kita tawarkan misalnya harga yang lebih ringan gitu. Nah, sisa waktunya bisa jadi kesempatan teman-teman semuanya menawarkan jasa konsultasi ke perusahaan yang lain. Yang ketujuh namanya public content money ads. Ini intinya teman-teman semuanya menulis artikel gitu ya, terus membuat web, dan web ini lalu diiklankan di memuat AdSense di dalamnya, sehingga teman-teman semuanya bisa dapat uang dari sana. Yang kedelapan adalah buy website. Jadi teman-teman semuanya bisa membeli website dari jasa-jasa pelelangan website seperti flupa.com atau bizbullysell.com. Nah, selanjutnya website ini setelah teman-teman beli itu dikembangkan terus dan akhirnya dijual lagi gitu, untuk dijual dengan harga yang lebih mahal setelah dikembangkan oleh teman-teman semuanya. Itu juga salah satu ide bisnis yang menarik ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 9 itu namanya range and rank domain name. Jadi teman semuanya bisa membuat domain gitu ya, lalu meningkatkan ranknya. Teman-teman bisa cari dulu nih industri apa di daerah mana yang bakalan teman-teman sundul gitu ranking untuk websitenya. Setelah naik, nah teman-teman bisa rentalkan website teman-teman untuk mengiklankan perusahaan-perusahaan di sekitar teman, misalnya rumah murah di Jakarta atau sewa kos murah di Jakarta gitu. Bikin website itu, terus di dalamnya teman-teman buat tuh konten-konten yang bisa meningkatkan Google Rank-nya gitu. Bikin website-website yang SEO friendly. Nah, setelah naik nih teman-teman bisa mencari perusahaan-perusahaan yang kira-kira berhubungan dengan konten website teman-teman semuanya dan merentalkan blog-blog web ke perusahaan tersebut dan dapat uang dari sana.
Oke, selanjutnya bisa dengan jadi brokerage. Brokerage itu intinya teman-teman semuanya membantu seller-seller ya, karena banyak banget perusahaan yang membutuhkan penjualan. Nah, jasa-jasa penjualan. Nah, teman-teman semuanya bisa bantu tuh mereka untuk menjual produk-produknya, apapun produknya, bisa misalnya alat kosmetik ataupun juga alat elektronik gitu, ataupun fashion gitu, produk fashion. Nah, teman-teman bisa intinya membantu orang-orang untuk menjual jualannya. Nah, ini cara menjualnya di mana? Bisa lewat ya seperti OLX, bisa lewat komunitas-komunitas gitu ya, lewat WhatsApp gitu. Yang penting teman-teman bisa membangun networking, lalu build apa istilahnya, build meneraih deal di dalam networking teman-teman semuanya ya, kayak di komunitas-komunitas bisa membantu jualan. Nah, itu pastinya teman-teman bisa nego-nego lah kira-kira percentage yang bisa diterima itu seperti apa. Yang ke-11 adalah land money through private deals. Nah, eh, ini maksudnya land money through private deals ini teman-teman semuanya bisa kayak meminjamkan uang buat perusahaan-perusahaan yang sedang punya project. Nah, teman-teman bisa membangun networking nih, cari teman yang punya project apa. Nah, selanjutnya cari mereka itu bisa ngasih keuntungan berapa. Setelah itu teman-teman semuanya bisa ngumpulin dana misalnya baik peminjaman ataupun juga lewat rekanan networking teman-teman semuanya untuk sama-sama mendanai project tersebut. Nah, setelah itu baru dibagi hasilnya. Yang ke-12 jadi real estate manager. Ini sama, jadi intinya sama kayak aplikasi apa ya? Saya lupa, salah satu aplikasi yang misalnya ngumpulin apartemen-apartemen yang kosong di Jakarta. Setelah itu apartemen tersebut teman-teman manage, kayak sistem pengamanannya seperti apa, sistem perawatannya seperti apa. Nah, setelah teman-teman manage, teman-teman semuanya rentalin deh harian ataupun juga bulanan gitu kan, apartemen-apartemen tersebut. Nah, seperti ini ya yang disebut real estate manager. Nah, teman-teman bisa lah cari seperti itu lewat Airbnb gitu kan menawarkannya. Yang ke-13 namanya get referral. Referral ini ya intinya seperti referral gitu. Jadi teman-teman semuanya bisa membantu beberapa industri untuk menemukan customer-customernya. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya merekomendasikan nih customer-customer untuk sebagai agen penjualan perusahaan-perusahaan tersebut ya. Sehingga teman-teman bisa dapat referralnya. Nah, itu bisa tanyakan dealnya seperti apa. Yang ke-14 factoring conduct. Ini yang namanya factoring conduct itu adalah membuat vektor seperti membantu tugas-tugas sebuah perusahaan ya, seperti misalnya teman-teman ada perusahaan yang pengen dibuatkan invoice gitu, teman-teman bisa support, lalu bagaimana mengumpulkan dana gitu kan, bantu mereka untuk mendapatkan cash flow, karena ini kan mendukung orang-orang yang memerlukan cash flow, dan teman-teman membantu mereka untuk menemukan dana dan akhirnya bisa membuat perjanjian yang sah pastinya dan legal, terlindungi, pastikan keamanan dari segi keuangan supaya bisa terbantu. Oke, nomor 15 ini ada buy and place ATM. Nah, teman-teman bisa cari nih tempat-tempat yang kira-kiranya berpotensi untuk disimpan ATM. Selanjutnya teman-teman bisa diskusi dengan bank gitu kan, penyedia-penyedia ATM seperti apa biayanya, lalu biaya kontrakannya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada keuntungan selisih dari baik dari ATM ataupun juga dari pihak bank ataupun juga dari pihak pemilik tempat, nah teman-teman semuanya bisa dapat keuntungan dari sana. Selanjutnya private auto title loans nomor 16 ya. Auto title ini maksudnya teman-teman semuanya mengerjakan tugas-tugas yang ini soft work gitu ya kalau nulisnya di sini ya. Jadi memberikan pinjaman-pinjaman ringan buat privat gitu, buat perseorangan. Ini juga bisa dengan perjanjian yang pastinya sesuai dengan yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Nomor 17 adalah broker tiket. Jadi teman-teman bisa nyari tiket yang kira-kira harganya murah, ketika masih murah lalu menjualnya lagi ketika harganya sudah lebih menguntungkan teman-teman semuanya. Nomor 18 jadi DJ event. Nah, menjadi DJ ini pastinya
udah banyak range-nya ya, ada banyak yang harganya mahal tergantung sama pengalaman. Nah, teman-teman bisa menawarkan harga yang lebih murah, tapi pastinya teman-teman harus membeli peralatan-peralatannya juga. Nggak cuma DJ, bisa event-event lain ya yang berkesesuaian. Nomor 18 ini ada cater. Misalnya bisa juga catering. Nah, gitu kan ya, teman-teman di jasa catering menyewakan jasa makanan untuk mereka, penyediaan makanan gitu buat untuk perusahaan ataupun untuk pesta gitu. Lalu atau event foto and video, kurang lebih sama konsepnya. Jadi teman-teman bisa membantu mereka research seperti apa sih kompetisi persaingan untuk industri foto dan video di kota teman-teman semuanya. Lalu teman-teman beli peralatannya, ataupun nggak beli peralatan pun teman-teman bisa jadi referral. Intinya, oh ini lagi ada yang lagi butuh foto nih, lalu teman-teman mereferkan project tersebut ke beberapa orang fotografer ataupun videografer. Ini juga memungkinkan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan lebih, side business. Nah, nomor 20 ini bisa jadi voice over ya, voice over artis seperti di voices.com atau voicejungle.com. Intinya ya teman-teman jadi artis untuk voice over. Nomor 21 di sini sebut build something. Udah 10 menit tapi udah 20 ya. Kita bahas sisanya di video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.